Halo teman-teman semua yang sedang persiapan ya, yang sedang persiapan berjuang keras untuk persiapan ujian SIMA UI ya, ataupun ujian mandiri, UMUGM ya, dan ujian-ujian mandiri lainnya ya. Nah oke, kali ini kita akan membahaskan soal-soal SIMA UI ya, fisika khususnya tahunnya 2009 ya. Nah, jadi dengan pembahasan soal ini kalian bisa lebih mengenali ya, bisa lebih mengenali seperti apa sih bentuk soal tingkat kesulitan SIMAK tersebut gitu ya. Nah, sekaligus jadi bahan tambahan untuk pengetahuannya juga nantinya untuk menjawab soal SIMAK ya. Oke, baik, langsung aja kita bahaskan soalnya yang nomor 1 ya. Nah, di sini sudah kakak buatkan soalnya, dikatakan dalam suatu ruangan terdapat sebuah medan listrik E dan medan magnet B yang searah dan homogen. Nah, jadi ini catat ya, bahwa di sini dikatakan medan magnet dan medan listriknya searah, gitu ya, searah ini. Nah, kemudian sebuah partikel bermuatan Q, ya, sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M dilontarkan ke dalam medan ini dengan kecepatan v0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tegak lurus terhadap arah medan. Nah, kemudian selanjutnya perbandingan jarak yang ditempuh. Itu yang ditanyakan. Perbandingan jarak yang ditempuh partikel pada arah medan saat melakukan putaran pertama dan kedua. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah jarak yang ditempuh ya pada putaran katanya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa nanti lintasannya ini adalah gerak melingkar, ada gerak melingkarnya ya. Nah, belum tentu gerak melingkar juga, bisa juga spiral. Nah, seperti apa tepatnya kita akan bahaskan. Nah, seperti yang diketahui dalam soal ada katanya dalam suatu ruangan terdapat medan listrik E. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada medan magnet B. Nah, gitu. Nah, kemudian sebuah partikel Q dan bermassa M. Nah, jadi partikel Q kita anggap dia muatannya positif, ya. Partikel Q bermuatan positif dengan bermassa M dilontarkan ke dalam medan ini dengan kecepatan V0 secara tegak lurus terhadap arah medan, baik arah medan magnet ataupun medan listrik. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada partikel ini jika ditembakkan ke dalam daerah medan magnet dan medan listrik. Nah, jadi sebelumnya kita udah pelajarin ya, sebuah muatan apabila digerakkan di daerah bermedan magnet maka akan timbul apa? Gaya Lorentz gitu ya. Nah, kemana arahnya? Sesuai dengan kaidah tangan kanan tentunya gitu ya. Jadi gaya Lorentz yang udah kita pelajarin sesuai dengan kaidah tangan kanan, berarti arah gaya Lorentz-nya kemana? Nih, jadi arah gaya Lorentz itu nanti cross itu nanti adalah masuk bidang ya. Kita sepakati cross itu adalah masuk bidang. Ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Nih, masuk ya, masuk bidang. Sebentar. Ini arah gaya Lorentz-nya ya. Ini. Jadi tadi arah gaya Lorentz-nya itu masuk bidang. Kita anggap tadi dia cross masuk ke bidang ya, masuk bidang kertas maksudnya. Jadi saya simbolkan dengan cross. Nah, kemudian sesuai dengan kaidah tangan kanan ya, udah tahu ya. Jadi nanti ibu jari kita anggap menjelaskan arah daripada kecepatan, kemudian 4 jari lain itu menjelaskan arah medan magnet yaitu ke kanan, maka tapak tangan menjelaskan arah apa? Arah gaya Lorentz. Itulah dia masuk bidang tadi. Oke, kita lanjut. Akibat muatan ini apalagi gaya yang timbul ya akibat medan listriknya. Tadi kan medan magnet yang timbul gaya Lorentz. Nah, akibat medan listrik akan timbul apa? Iya, gaya kolom gitu ya. Nah, di mana gaya kolom ini kan dia kalau dia searah ya, kalau dia searah itu seperti yang kita ketahui, kalau dia muatan positif dilewatkan gitu ya. Apabila muatan positif dilewatkan pada daerah bermedan listrik,
maka kalau dia muatan positif, gaya kolomnya itu bagaimana arahnya? Ya, gaya kolomnya itu seperti ini, misalkan ini muatan positif, ini muatan negatif, kan gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti arah, misalkan arah medan listriknya tadi ke kanan ya, medan listriknya ke kanan. Nah, maka untuk sebuah muatan positif dia dilewatkan, atau misalkan di antara daripada di daerah bermedan listrik ini, maka gaya kolomnya ini kemana? Ya, saling tolak dengan positif, berarti dia searah gitu ya, searah medan listriknya. Ini gaya kolomnya. Nah, tapi kan dia di sini bukan searah awalnya, tetapi tegak lurus terhadap medan listrik. Maka di sini dia nantinya terjadi adalah apa? Gaya kolomnya itu agak menyerong, seperti itu ya, menyerong ke arah searah medan listrik gitu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya seperti apa bentuk lintasan partikel yang akan dibentuk oleh partikel bermuatan positif ini? Nah, jadi nanti akan membentuk lintasan spiral seperti ini ya. Nah, di mana lintasan panjang lintasan pertama, karena dia ini nanti kan dihasilkan oleh resultan gaya yang tetap gitu ya. Akibat dia dihasilkan oleh resultan gaya yang tetap, maka panjang lintasan pertama ya, panjang lintasan pertama ini kita anggap D1, yang ini ya, kita anggap D1 ini panjang lintasan yang ditempuh. Untuk karena dia resultan gayanya, maka selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Ini panjang selang waktu lintasan yang pertama kita anggap D1. Nah, ini nanti panjang lintasan yang kedua ya, kita anggap tadi D2. Maka untuk nilai selanjutnya ya, atau panjang daripada lintasannya D1 banding D2 adalah 1 banding 1. Tahunya dari mana? Ya, kan di sini juga di soal itu kan tidak diketahui, yaitu besar daripada apa? Besar daripada besaran-besaran medan listriknya, besar medan magnetnya. Ini kan medan listriknya kan dia hanya dalam bentuk notasi aja ya. Medan magnetnya juga nggak diketahui besarannya. Begitu juga dengan muatan, hanya jenisnya aja dan masanya. Nah, gitu. Fenolnya pun nggak diketahui. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini nanti hanya sebagai gambaran aja, menghasilkan lintasan spiral dengan bentuk yang sama, maka dalam selang waktu yang sama akan menghasilkan panjang lintasan yang sama. Jadi bisa kita simpulkan panjang putaran pertama banding panjang putaran kedua sama dengan 1 banding 1 itu, ataupun 1 ya perbandingannya itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2 ya. Nah, di sini dikatakan batas jarak penglihatan mata seorang siswa adalah 24 cm dan 80 cm. Ketika menggunakan kacamata, dia bisa melihat objek yang jauh secara jelas. Nah, dengan menggunakan kacamata tadi, titik jauhnya menjadi normal gitu ya. Melihat objek yang jauh secara jelas gitu ya. Nah, jarak terdekat agar dia bisa melihat objek dengan jelas dengan menggunakan kacamata tadi. Titik dekat yang bisa dilihat dengan jelas menggunakan kacamata pertama tadi berapa? Nah, kira-kira itu yang ditanyakan. Oke, nah kita buatkan dulu yang diketahui, di mana 24 itu adalah merupakan titik dekatnya atau istilahnya dengan punktum proksimumnya. Ya, nah kalau dia untuk mata normal istilahnya SN gitu ya, di mana nilainya untuk titik dekat itu mata normal 25. Nah, ternyata di sini 24. Nah, pastinya ini sudah tidak normal gitu ya, artinya sudah cacat. Nah, ini adalah punktum proksimum atau titik dekat ya. Ini titik dekat mata si anak tadi. Nah, kemudian titik jauhnya berapa? Yaitu 80 cm atau punktum remotum, istilahnya punktum remotum VR. Ya, nah, ini tentunya sudah cacat juga, di mana titik jauh kalau untuk mata normal berapa? Ya, jauh tak terhingga gitu ya. Jauh tak terhingga. Nah, ini titik jauhnya si anak tadi 80 cm gitu ya. Nah, kemudian ketika menggunakan kacamata dia bisa melihat objek yang jauh secara jelas. Tentunya lensa apa yang digunakan agar titik jauhnya menjadi normal? Iya, titik jauhnya menjadi jelas, lensa yang digunakan adalah lensa negatif. Nah, gitu ya. Artinya miopinya rabun jauhnya terobatin gitu. Nah, sekarang kita cari dulu kuat lensa
keluar lensa yang digunakan. Nah, inilah yang kita gunakan keluar lensa negatif ini untuk melihat berapa sih titik terdekat yang masih bisa dilihat oleh si anak tersebut gitu. Nah, tentunya bukan 24 cm lagi ya. Nah, berapa nilainya kita akan lihat hasilnya nanti. Oke. Nah, pertama kita cari dulu keluar lensa negatifnya ya. Keluar lensa negatifnya dengan persamaan keluar lensa untuk mencari keluar lensa negatifnya P, yaitu P sama dengan apa? min 100 per PR gitu ya, dimana VR-nya tadi titik jauh, kita masukin VR-nya 80, didapatlah keluar lensanya min 5/4 dioptri gitu ya, atau sekitar 1,225 dioptri. Nah, inilah yang kita gunakan untuk melihat titik terdekat. Nah, tentunya bagaimana caranya? Kita masukkan aja rumus untuk rumus untuk kuat lensa untuk rabun dekat atau hipermetropi, yaitu persamaannya P sama dengan 100 per X. X inilah jarak terdekat yang bisa dilihat oleh anak tersebut gitu ya. Nah, kurangi dengan 100 per 24. 24 itu adalah PP-nya, cacat mata pertama tadi. Nah, P ini masukkanlah P ini tadi apa? Yang min 5/4 tadi gitu kan, untuk kuat lensa kacamata yang digunakan pertama tadi itu kita masukkan. Nah, kemudian masukkan ke persamaan kuat lensa hipermetropi 100 per X min 100 per 24, maka didapat 100 per X sama dengan, nah, pindah ruas ini ya, pindah ruas min 24 nya 100 per 24 nya pindah ruas yang ini ya kan, 100 ini pindah ruas ke sini jadi positif gitu ya, ini jadi positif, berarti min 5/4 tambah 100 per 24 atau 100 per 24 dikurangi 5/4, jadi 100 per 24 ini kan, ini bisa kita sederhanakan ya, kita sederhanakan sebentar, ini sorry ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi berapa, 25 per 6 gitu ya, dikurangi 5/4. Nah, hasilnya menjadi 100 per X sama dengan 50 kurang 15 per 12, samakan penyebutnya gitu ya. Nah, X sama dengan berapa, 1200 per 35 kali silang. Nah, didapatlah X nya itu sama dengan 34,285, itu pasnya. Nah, jadi di jawaban itu dibulatkan ke bawah dia ya gitu. Jadi jawabannya adalah 34,285, maka lebih pas itu adalah yang B. Baik teman-teman, untuk soal selanjutnya, nah di sini diketahui ini materinya tentang apa nih, teori kinetik gas ya, dimana diketahui fungsi distribusi Maxwell suatu gas adalah, nah seperti di sini Fv sama dengan 4V ya, dalam kurung M per 2V KT pangkat 3 per 2 V kuadrat E pangkat min M V kuadrat per 2 KT gitu ya. Nah, kecepatan yang paling mungkin yang dimiliki oleh molekul gas tersebut adalah, nah maksud daripada kecepatan yang paling mungkin itu seperti apa, nanti akan kita bahaskan. Nah, ini juga mungkin materinya sedikit mendalam ya, sama seperti soal yang nomor 1. Nah, mungkin kalau kalian lihat di buku fisika SMA, penurunan rumus ini mungkin tidak ada ya. Oke. Nah, ini mungkin fisika dasar kuliah ya. Nah, kita bahas saja. Nah, di sini distribusi kecepatan Maxwell itu seperti soal ya. Ini seperti ini persamaannya ya. Nah, kemudian dengan dn per n itu adalah turunan n itu jumlah partikel ya. dn per n adalah fraksi partikel yang bergerak dengan kecepatan antara v dan v plus dv gitu ya. Itu dv itu diferensial ya terhadap kecepatannya. Itu m sama dengan massa satu partikel gas dan t adalah suhu gasnya ya. Nah, kemudian fraksi partikel dengan kecepatan tertentu sangat bergantung pada suhu. Nah, artinya apa? Semakin tinggi suhu partikel tersebut atau suhu gasnya, maka kecepatan partikelnya, kecepatan pergerakan partikel dalam wadahnya itu semakin tinggi gitu ya. Nah, semakin tinggi suhunya, kecepatan yang mungkin atau kecepatan beberapa partikel yang mungkin berapakah nilainya. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini.
Artinya apabila kita menaikkan suhu gas tersebut atau suhu gas tersebut semakin tinggi, nah pada beberapa pergerakan partikel, berapakah kecepatan yang paling mungkin? Nah, ini tentunya ya tergantung suhunya juga gitu ya. Nah, maka ini hanya dipengaruhi oleh suhu kecepatannya. Oke. Nah, di sini kecepatan yang paling mungkin itu adalah kecepatan partikel pada titik maksimum, dikenal dengan kecepatan yang paling mungkin atau VMV, itu yang untuk istilahnya ya. Dengan caranya bagaimana? Dengan mendiferensialkan atau menurunkan dN per N per dV ya, gitu. Jadi penurunan fraksi partikelnya itu terhadap kecepatan dV ya, diferensialnya terhadap V gitu ya. Nah, jadi ini kita turunkan dN per N per dV sama dengan kita masukkan persamaan yang tadi ya, distribusi kecepatan Maxwell. Nah, kemudian kita lanjut persamaannya, ini kita samakan seperti ini ya. Kemudian untuk menentukan harga kecepatan yang paling mungkin itu yaitu dengan harga diferensial pada titik maksimum adalah 0 ya. Nah, jadi untuk penurunannya kita samakan dengan 0, maka dapat ditentukan harga kecepatan yang paling mungkin gitu ya. Nah, jadi intinya kecepatan yang paling mungkin itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah apabila suhunya dinaikkan ya, maka pergerakan beberapa partikel berapakah kecepatan yang mungkin gitu ya. Jadi semakin tinggi suhunya, kecepatannya semakin tinggi tentunya ya, kecepatan pergerakan partikelnya gitu. Nah, berarti ini kita turunkan, kita samakan dengan 0 tadi, harga diferensialnya di titik maksimumnya sama dengan 0, sehingga didapat 2 VMV min MV pangkat 3 MP per KT ya. K itu tetapan Boltzmann gitu ya, dimana T adalah suhunya sama dengan 0, maka didapatlah kecepatan yang paling mungkin adalah akar 2K T per M ya. K tetapan Boltzmann, T suhunya, dan M massa partikel, massa satu buah partikel tadi ya. Tuh massa partikel lah, kalau massa satu buah itu sebenarnya M0 ya, M0 kecil. Kalau MR besar adalah massa molar gitu. Nah, jadi didapatlah hasilnya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikut. Nomor 4 ya. Diasumsikan matahari adalah benda hitam sempurna yang memiliki temperatur 6000 Kelvin pada permukaannya ya, dan diketahui tau tetapan Boltzmann ya sama dengan 5,67 kali 10 min 8. Nah, itu tetapan ya. Kemudian B itu tetapan Wien, H tetapan Planck. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah foton yang dipancarkan per detik per meter persegi ya. Nah, persegi semua foton memiliki panjang gelombang intensitas maksimum gitu. Nah, oke, berarti ini materinya tentang radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam, kemudian energi kuantum Planck gitu ya, dan pergeseran Wien. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu yang diketahui tadi, mulai dari suhu ya 6000 Kelvin, ini tetapan Boltzmann, tetapan Wien, dan tetapan Planck ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah foton per satuan luas per satuan waktu gitu ya. Nah, meter persegi ya, itu luasnya ya. Nah, berarti persamaan atau rumus-rumus yang kita gunakan yaitu yang pertama teori kuantum Planck, yang mana rumusnya E sama dengan NHF atau NHC per lambda. Kemudian rumus radiasi benda hitam W sama dengan E kali tau T pangkat 4 kali A kali T. Kemudian pergeseran Wien lambda maksimum kali T sama dengan C. Nah, C di sini beda dengan C kuantum Planck. C di pergeseran Wien adalah ya tetapan Wien ya, yang nilainya yaitu yang ini ya, 2,989 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, sementara C di tetapan Planck ini adalah C cahaya, kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita samakan energi kuantum Planck dengan energi radiasi benda hitam gitu ya. Nah, berarti NHC per lambda sama dengan E kali tau kali T pangkat 4 kali A kali T. Nah, dari sini kita keluarkan nilai atau
persamaan yang ditanyakan, N per A kali T. Nah, sehingga ruas kanan menjadi E kali tau T pangkat 4 kali lambda per H kali C. Nah, di sini bisa aja sebenarnya kita masukkan apa yang belum diketahui. Berarti lambdanya ya, E tahu, T ada, HC ada, lambdanya yang belum ya. Nah, mau kita masukkan rumus ini, rumus pergeseran Wien langsung ke lambdanya boleh, atau mau dicari dulu lambdanya boleh. Nah, boleh kita cari dulu lambdanya ya dengan rumus pergeseran Wien yang ini ya. Lambda maksimum kali T sama dengan C, atau lambda maksimum sama dengan C per T. C nya tetapan Wien 2 kali 10 2,898 kali 10 min 3 per 6000. Nah, didapat hasilnya adalah 4,83 kali 10 min 7. Oke. Nah, sekarang udah dapat lambdanya, sekarang kita masukkan ke persamaan yang tadi. Ya, berarti kita masukin semua nilainya. Nah, seperti ini. E tahu T pangkat 4, T nya tadi 6000 pangkat 4 lagi ya. Kemudian panjang gelombangnya tadi udah ketemu per HC, hanya tetapan plane 6,626 kali 10 min 34 kali C, kecepatan cahaya tadi ya, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, setelah itu boleh dihitung ya, hasilnya nanti seperti ini, 35,49 kali 10 pangkat 26 per 19,878, sekitaran segitu ya. Maka hasil akhirnya adalah 1,785 kali 10 pangkat 26. Nah, berarti jawabannya adalah, nah ini semuanya hasilnya sama, angka utamanya ya, angka depannya 1,78, pangkatnya aja yang beda. Berarti yang pas adalah yang C. Baik teman-teman, soal selanjutnya yang nomor 5 ya, atau 35. Nah, di situ sudah kakak gambarkan ya, ini soal tentang soal dasarnya fluida ya, fluida statis gitu ya. Nah, tapi fluida statis dihubungkan dengan gerak harmonis gitu ya, atau getaran harmonis gitu ya. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat gambarnya. Dikatakan di sini gambar di atas adalah silinder yang memiliki massa dan mengapung di air gitu ya. Nah, jadi zat cairnya air. Jika silinder dari keadaan setimbang, berarti dari keadaan setimbang Y pada saat simpangannya 0, itu posisi awal, berarti bisa dipastikan θ 0 sama dengan 0 gitu kan. Ditarik ke bawah sejauh 5 cm dan diketahui G nya 10 meter per second, kemudian dilepas. Fungsi osilasi silinder, ditekan ke bawah kemudian dilepas. Nah, tentunya pastinya silinder bergetar atau berosilasi. Nah, berapakah bentuk persamaan getarannya atau persamaan osilasinya? Nah, itu yang ditanyakan. Oke. Saya sekarang gambarkan atau kita akan bahas. Nah, pertama ini keadaan awalnya, keadaan awal silinder sebelum diberikan atau sebelum ditekan ke bawah. Ini keadaan awal. Tinggi mula-mula silinder yang tercelup di dalam air yaitu 16 cm seperti soal ya. Nah, kemudian di sini bekerja gaya berat, gaya berat dan gaya Archimedes. Gaya beratnya ke bawah, gaya Archimedes atau gaya ke atas itu ya FA ya, atau F-nya ke atas gitu kan. Nah, ini dia keadaan setimbang, keadaan awal gitu kan. Nah, artinya keadaan ini akan terus seperti ini jika tidak diberikan gaya luar gitu, artinya setimbang. Nah, kemudian setelah ditekan sejauh 5 cm, maka tentunya ada penambahan gaya Archimedes. Nah, inilah yang membuat silinder itu bergetar atau berosilasi setelah setelah ditekan kemudian dilepas. Nah, penambahan gaya Archimedes inilah yang membuat silindernya berosilasi. Oke, kita pertama akan tentukan dulu posisi keadaan awalnya ya. Itu pada saat keadaan awal, pada saat keadaan setimbang Y sama dengan 0, dia pada keadaan awalnya pada saat Y sama dengan 0, itu keadaan setimbang, berarti θ 0 nya tentunya 0 gitu. Nah, dari sini pun sudah bisa sedikit kita kasih gambaran jawaban bahwa θ 0 yang ada θ 0 nya 0 ini kan persamaannya jawabannya semua persamaan sinus ya. Nah, artinya di sini θ 0 nya yang 0 itu adalah hanya yang A.
gitu ya. Bisa dilihat yang B kan theta nolnya itu min atau 90 derajat. Nah itu yang C nya theta nolnya itu 180 derajat. Nah gitu seterusnya. Nah yang ada A nya itu atau yang theta nolnya itu 0, yang hanya yang A gitu ya. Nah tapi untuk jelasnya akan kita lanjut. Nah di sini sigma F sama dengan 0 keadaan awal dulu ya, pada saat keadaan setimbang. Sigma F sama dengan 0 dimana gaya yang bekerja tadi hanya ada 2, F atau FA sama dengan V gaya berat, FA gaya ke atas. Kita samakan. FA itu gaya Archimedes, rho G H atau rho G volume tercelup, VH gitu ya, hanya 16 cm tadi, sama dengan MG gaya berat. Nah kemudian VH itu berarti A tinggi kali luas penampang silinder sama dengan MG. Nah oke. Nah sekarang setelah kita tekan, maka yang akan menjadi gaya pemulih itu, jadi kalau seperti pegas kita tarik kemudian kita lepas, gaya pemulih pegas yang bekerja gitu kan. Jadi gaya pemulih itu yang mengakibatkan pegas itu bergetar gitu kan. Nah sekarang pegasnya di sini adalah zat cairnya gitu. Jadi gaya pemulih itu kita samakan dengan gaya Archimedes, penambahan gaya Archimedes tadi ketika dia ditekan sejauh 5 cm tadi ya gitu. Nah jadi inilah yang kita samakan. Jadi gaya pemulih kita samakan dengan penambahan gaya Archimedes akibat silinder ditekan sejauh X nya tadi 5 cm. Nah inilah gaya pemulih kan seperti yang sudah kita ketahui, persamaannya min M omega kuadrat kali X nya 5 cm tadi ya, sama dengan rho A X kali G. Berarti X itu adalah ketinggiannya atau kedalamannya ditekan gitu ya, 5 cm juga. X nya coret, persamaan min-minnya coret kiri kanan, persamaannya menjadi M omega kuadrat sama dengan rho AG udah. Kemudian M omega kuadrat sama dengan, nah dari persamaan pertama tadi rho AG kan sama dengan mg per H gitu ya, dari keadaan setimbang tadi. Nah ini persamaan pertama kita masukkan, kita substitusi ke sini. Nah sehingga didapat omega nya sama dengan akar G per H. Jadi intinya untuk menentukan omega atau kecepatan getarannya, kecepatan getaran daripada osilasinya, hanya kita butuh H. H itu adalah kedalaman silinder mula-mula, itu berapa? 16 cm. G nya berapa? 10. Nah itu kan udah ketetapan ya, 10 meter per second kuadrat. Yaudah kita masukin aja 10 per 16 ubah ke meter ya, 16 cm, jadi 16 kali 10 min 2 didapatlah 5 per 2 per 10, maka omeganya 7,9 radian per second gitu ya. Maka persamaan getaran osilasinya menjadi ya, persamaan umumnya seperti yang kita ketahui ya, sama dengan asin omega T plus minus theta 0 kan gitu kan. Nah theta 0 kita kan tadi 0, nah sehingga didapatlah persamaan osilasinya, lebih tepatnya itu A nya tadi yaitu penekanan sejauh berapa senti, itulah amplitudo ya, simpangan terjauh atau amplitudo, berarti 5 cm tadi kan. Nah berarti 5 cm A 5 sin omega nya tadi berapa? 7,91 T. Nah inilah bentuk persamaan getarannya. Nah jadi di sini kurang pas ya, tapi yang lebih mendekati ya A gitu kan, yang theta 0.